Orang di mana sudah internet, informasi paling gampang ya. Segampang itu. Tiap detik update status ya sih yang jujur. Dia bebas posting, orang bebas komen. Ya. Dia bebas balas, orang bebas ini kan. Tiba-tiba ada yang komen, ih, Ai sekarang sibuk sekali. Ya. Di jalan-jalan Ambon sekarang nih, baju-baju timnas ada banyak. Baju-baju timnas. Belakangan ini Semua piala rame. dunia. Di stasiun TV apa ya siaran langsung piala dunia? Kalau yang sekarang ini kan biasanya kayak macam tahun-tahun lalu kan piala dunia sebelumnya. Iya. Saya susah nih cari-cari kayak macam ini berbayar atau misalnya minta link ini minta link itu. Yang kali ini tuh di TVRI langsung. TVRI? Iya. Televisi swasta pertama di Indonesia? Iya, ya ilah. Info aja 24 Agustus 1962 itu akan pertama kali siaran. Itu pas Soeharto. Aduh, sejarah kurang. Soekarno. 1962 itu masih Soekarno. Soekarno, minta maaf. Dulu waktu pembukaan siaran pertama, info aja Asian Games di Jakarta. Asian Games. Ya. Oh. Dan sekarang Piala Dunia. Iya, Piala Dunia jangan kaget kayak begitulah. Ini tuh hal biasa kayak begini tuh. Berarti di semua tanpa bisa nonton ya? Dari mana namanya? Sabang sampai Merauke itu aman, Bos. Woi, berarti cuma modal antena, Listrik, televisi, teman-teman. Yoi, asik. Asik nonton begitu. Piala Dunia. Ali pertama kali nonton Piala Dunia tahun berapa? Beta 98 sih, tapi itu kan masih 10 tahun kayaknya SD. Di tahun 98 sih, umur 10 tahun? Ya namanya, ya memang dikasih begitu bagaimana. Itu Ali fans apa tahun itu? Belum fans apa-apa, masih nonton saja. 98 kalau misalnya di Prancis sih? Prancis, ya. Yang juara Prancis? Prancis. Final lawan Brasil? Lawan Brasil 3-0. 3-0. Prancis, ini orang siap, kata gue teh. Iya. Kawati kan? Oh siap Kawati. Loh, waktu itu katanya tas ya? Wah, Beda. Wasit, kayaknya kalau macam dia cowok lain. Oh. Dia cowok lain. Kalau yang bagaimana dia cari, kalau kayaknya ini Wati. Iya, satu lagi ya. Pesan. Oh, si Wati balik. Oke, tasnya balik lagi. Namanya laki-laki. Ada yang namanya profesionalisme itu. Ya kan orang kan masih biar lancar bekerja. Ya. Sudah tadi tuh, saya kalau beta fans Inggris nih. Oleh Inggris. Nah, saya ini apa? Itu yang apa kali juara dunia dong? 4 kali juara dunia itu banyak. Dua apa? 2 negara yang 4 kali juara Piala Dunia. Siapa nama J ini coba tolong ambil kopi dulu. Ya, Itali. Wah, sekarang memang lagi dirondong ini ya, lebih berat daripada Calciopoli kayaknya ini. Sampai 3 kali yang lolos nih. Nonton Itali terakhir 2014, umur masih 24 tahun. Oh, masih muda ya? Masih muda. Bagus 2014. 998. Informasi bola itu dari mana ya? Nah, dulu itu kan selain dari TV ya, beta tuh akhirnya terbiasa bukan berlangganan sih. Tiap Senin dan Rabu tuh beli tabloid bola. Oh ya, nu bilang koran bola nih. Koran bola, ya. Tapi nama tabloid. Tabloid, iya tabloid koran bola. Koran bola. Tabloid bentuk koran. Tabloid bentuk koran. Lalu tabloid apa? Oh iya. Tapi Sudahlah, itu koran tabloid saja dipermasalahkan. Senin, satu minggu 2 kali? 1 minggu 2 kali, ada dapat poster gitu-gitu. Akhirnya Ale fans klub MU. Oh, yang baru masuk champion tuh? Bukan baru masuk champion, kembali ke habitatnya. Oh, info Gitu. saya sekarang champion format baru. Oh begitu? Ya, sing ada grup-grup lagi. Aman, tinggal main sih masalah kok. Dusta beli bola, tapi saat itu baku Malawang sih enak sih. Kan masih enak. Baku Malawang bola karena informasi. Wah, kalau dulu kan Baku Malawangnya saya berdasarkan informasi, saya yang penting ada kemauan Baku Malawang ya Baku Malawang. Tapi tetap Baku Malawang yang intonasi suara tinggi dia menang. Dari pelan dulu, tinggi,
Sudah. Ya, yang suara tinggi biasanya menang Yang tuh. argumennya belum tentu benar, tapi Argumen yang penting saya lebih banyak dan lebih kuat suaranya. Sekarang Itu yang ini- menang. jadi dulu tuh buku Malong sih langsung bisa searching ya. Belum bisa belajar teknologi. Iya. Kayak dulu kan misalnya mau kemana nih. Woi, ini tuh akan begini-begini loh. Tapi kan katanya saya bisa buktikan nih, kayak misalnya zaman sekarang. Belum tahu kata informasi itu betul sih enggak. Iya, jadinya ya. Jadi kalau macam orang yang lebih dewasa bicara hal itu, kau bisa percaya? Nah, biasanya tuh abang-abangan yang jadi tempat perdebatan. Abang-abang satu bilang begini, sudah selesai. Oh itu yang betul. Oh, karena senioritas. Iya. Berarti sing sama zaman sekarang ya. Jadi yang menurut saya bakal melawan zaman sekarang, zaman dulu lebih dah. Ya beda lah. Lebih asik yang mana? Nah, bagaimana ya? Gini, kalau zaman dulu, saya baku Malawang, itu mungkin bisa berhari-hari karena saya ada yang bisa temukan fakta penengahnya. Iya toh? Tapi kalau sekarang baku Malawang sebentar, coba googling, selesai. Dan paling malu kalau Alis tangali argumen bersalah tuh. Nah, itu. Makanya beta saran kalau misalnya ada orang baku Malawang, peraturannya jangan pakai googling. Pokoknya apa yang saya punya ilmu itu sih bakal malu ya kan? Iya, itu. Begitu saja. Daripada searching langsung ke jatuh mental tuh. Iyalah, kalau kayak gitu kan selesai. Apa serunya? Dulu sih belum ada internet mas ini tuh. Ada gue tau pun kakak nama kakak Randy. Randy. Hah? Kakak Randy ini selalu datang nih informasi-informasi yang di luar nalar. Kayak apa? Dia pernah di 2008 2009 waktu itu warnet di Ambon belum masif ya sekarang ya. Masih satu. Dia datang informasi bumi itu datar. Dari tahun segitu dia sudah bilang bumi itu datar. Dia sudah mencari di blog-blog web dengan informasi kayak gitu. Bumi itu Buset. datar. Tapi yang paling aneh dari semua, dia bisa bilang kata Hitler mati di Indonesia. Ah, itu. Soalnya beta tamang tuh ada lagi kayak begini nih. Masih tolongnya ada dia waktu bicara tuh bilang bumi itu datar. Habis itu dia bilang 2012 itu akan kiamat. Masih masuk logika ini pun, tapi pasti dia bilang Hitler Hitler mati di Indonesia. Tapi tuh beta juga ada tamu yang abang-abang. Dia bicara dari abis maghrib. Bicara sejarah apa Majapahit lah, kerajaan Jawa Barat, sampai Hitler mati itu dia bilang jelas ada ininya, ada urutan-urutannya. Hitler tuh karena bisa di Indonesia. Berarti sih dia sih termasuk golongan yang percaya Hitler itu mati di Indonesia. Pada saat dia cerita kan, katong kan kayak wah iya betul kah? Katong percaya. Men, Pada saat itu. Hitler itu adalah satu-satunya orang yang dikejar oleh sekutu dan tentara Rusia, tentara merah. Kok tiba-tiba bisa muncul di Indonesia bagaimana? Kan dia lari dari sana nih, kesini dulu, baru dia kesini menikah dengan orang setempat. Menurut konspirasi, Tapi yang paling menurut aneh, yang katong infonya ya. men, Hitler mati di Indonesia itu yang menurut beta yang paling aneh. Dari informasi yang Paren bilang, yang paling aneh itu kok bisa Hitler mati di Indonesia? Tapi kan siapa apa tuh, kalau dia meninggal di sini, konspirasi tuh. kasihlah tanah sedikit. Saya masalah juga. Kok orang Indonesia baik? Kalau informasi yang paling menurut beta yang dulu paling menarik dari kakak tuh, yaitu sejarah-sejarah sih. Iya, Ada apalagi konsep. kalau misalnya dong bicarakan Akang tuh kayak menarik gitu loh. Terus Akang mengalir gitu kan. Itu yang bikin tongkrongan dulu tuh paling enak karena sama yang datang tuh sing sama ilmu sama. Mesti ada orang yang kau dulu dengi, Paren boleh supaya dia cerita-cerita banyak. Nah itu atas nama kakak Ria. Jadi sebenarnya tuh sumber ini Sumber informasi. si abang-abang itu tanpa katong tahu kebenarannya, tapi katong percaya. yaps. Kau punya keyakinan di dia, oh akhirnya jadi, kau tahu nih, sudah ada ilmu mulai nih. Nah dari orang dewasa yang dulu nongkrong nih adik-adik. Apakah sekarang sih juga begitu? Ya sekarang ada juga begitu, tapi kan gini, kalau dulu kan katong penasaran, mau dicari bagaimanapun, katong sih ada alatnya gitu kan. Kalau sekarang katong penasaran kan, Ya tinggal Google. tinggal googling, tinggal AI segala macam. Tapi memang pas zaman internet sudah murah, orang di mana-mana sudah ada internet, informasi paling gampang ya. Segampang itu. Ada di zaman-zaman warnet
masih 1-2 itu sampai antri masuk warnet. Sampai antri, sampai apa namanya? Kalau di atas tengah malam kan biasanya lebih murah tuh. Ya jam apa? Midnight kan? Happy hour, Oh, happy ya. hour. Berjam-jam tuh orang bisa main warnet tuh. Iya. Ya ada yang main Facebook 3-4 jam main Facebook. Zaman dulu ya. Iya. Kalau Facebook itu dulu kebanyakan tuh ada yang main game, terus baku balas komen, kirim-kirim wall begitu. Ada di zaman yang apa-apa mesti status. Ada Iya. pernah dulu kita ingat sekolah tuh. Kita kalau baca kan sekarang sudah ada pemberitahuan toh. 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, saya punya status kenangan, Iya. jujur malu. Ada kena status hari ini bolos tuh. Kok bolos bilang-bilang? Karena dia tahu Seng mungkin akan ditahu saat itu juga. Iya Seng. Dia ini hari itu ibu gue boleh main Facebook apa ya? Iya. Boleh ada Evipura hari itu. Lah sekarang orang lah pada saat itu misalnya nih, beta saya pernah nih waktu zaman Facebook segala macam mau update status saya kan harus ke warnet. Iya. Karena kan Betul. sebelum smartphone besar kayak sekarang kan. Jadi memang dulu di warnet itu baru main sosial media ya, untuk bermain sosial media main di warnet. Ya misalnya dulu begini nih, terus kepikiran mau status apa ya. Tapi ini status ini baru bisa ditulis 2 jam 3 jam kemudian setelah ke warnet baru bisa. Susahnya tuh itu. Kalau su kesana mood su berubah ya status berubah. Hari ini kayaknya kita status ini bagus nih. Tapi sih bisa langsung tulis deh. Iya. Butuh 2-3 jam. Iya. Zaman-zaman Facebook. Ali dapat Friendster lah. Friendster dapat kirim-kirim testimoni. Oh iya. Saya sudah apa? Kenapa? Kirim-kirim testimoni. Si ini orangnya bagaimana ya? Begini. Itu awal-awal sosial media tuh Friendster apa ya? Iya Friendster dulu kan. Terus Facebook kan. Oh iya. Ada lu Yahoo apa? MIRC. Sebelum itu kan Yahoo jadi bahan chatting lah, itu sosial media lah. Sampai akhirnya ada game-game di warnetnya anak-anak kecil banyak. Sebelah Bau matahari, sumpah. Sebenarnya beta yakin matahari tuh kayak begitu baunya ya. Maksudnya. matahari kan menyinari ya. Iya, matahari kan menyinari. Masalah saya mau bau bagaimana, bukan beta pengurusan kan. Iya. Tapi mungkin terkena pigmen tubuh anak kecil ini akhirnya begitu baunya. Modal berani dah itu modal berani. Kayak kembang api yang jadi kebakar gitu kan. Ya namanya anak-anak zaman itu ya mungkin. Iya, Warnet paling ramai tuh anak-anak kecil itu main Dota. Saya ada di zaman main Dota. Anak kecil main Dota. Anak kecil main Dota. Tapi begini, lebih enak katong tuh di warnet ngantri ketika anak kecil yang main. Sing lama tuh. Numpuan terbatas, berapa sih? Tapi kalau orang dewasa yang main, Wah, itu saya usahain lah. kok ada Berat itu, lama. warnet, di warnet di depan kosong nih. Tapi kok bisa pilih di belakang tuh kenapa? Itu mungkin kan karena dekat AC. Oh, dekat AC, sing ada. Dekat AC dan sing mungkin ya. dekat WC. Iya sih, mungkin ada alanya di belakang tuh. Apa sih? Orang kan informasi. informasi. Cari informasi. Masyarakat itu penasaran dengan apa sih yang terjadi di dunia ini. Iya. Kok geopolitik aman-aman aja sih Waduh, mungkin ya. iya. Ya zaman itu pasti harus berpikir, Amerika ada bikin apa nih? Pasti Itu kan zaman-zaman yang pertama kali Bush ke Irak. Oh. Senjata massal kan? Oh iya. Wih, memang tahun-tahun itu memang informasi masih terbatas. Iya. Jadi memang mesti warnet, mesti dulu di belakang. Iya. Biar di depan ada kosong, mesti dulu di belakang. Di depan juga sama saja. Di depan sama. Cuma mungkin rame Oh, iya, karena rame. dekat tempat antrian. Jadi minum dulu apa? Minum santai-santai. Aduh. Wati kasih. Hah? Wati kasih. Tasya. Wati kasih. Sabar sih tahu dia nama Wati dari mana? Wati. Nah. Saya cari kanan dulu. Dan Ada gitu. namanya modal nekat. Cari kanan dulu tuh. Sudah nanti abis ini kali ya. Iya, Kalau- bisa. Pastinya ini siapa nih namanya nih? Nama ya? Nah ini contoh distorsi informasi. Ya itu tuh hal-hal gini. Yang gue Saya bilang- saya bisa searching. Ya ini saya bisa searching. Wati kata saya bisa searching. Tapi kan ada orang yang nanti Iya, langsung nanti tanya tanya, abis iya. ini. Aman sih. Kapet. Makanya kan kalau kayak zaman sekarang selain
sosial media, jenis sosial media tambah banyak. Bahkan ada yang sudah almarhum juga, BBM. dan banyak yang sudah ada juga yang muncul baru juga. Dan maksudnya kan semua ini tuh kayak macam pengen cepat lu apa-apa, saya nggak ada jeda apa-apa. Nah ini untuk orang yang pernah hidup di tahun yang saya di internet, dengan yang sekarang internetnya informasi lah ya, cepat. Menurut saya lebih enak hidup dulu kan sekarang. Dalam hal gini, kalau hidup enak kan berarti kan katong enaknya hidup aman ya. Nah, untuk keamanan kehidupan lebih bagus yang sekarang. Karena kan informasi nih, misalnya ada kejadian apa, kan cepat tuh. Jadi katong sih gampang dibodohi atau gimana gitu. Kalau dulu kan nanti karena terjadi misinformasi itu, makanya saling bersih tegang. Jadi memang zaman sekarang informasi cepat paling berguna ya. Sangat lah. Ada sih yang berguna. Yang sih berguna. Informasi. Oh ini banyak spam. Nah itu tuh sih enak. Nah jadi tuh kayak macam ada yang bilang tuh generasi sekarang, untuk yang sekarang ya, di zaman sekarang itu generasi yang banyak mendokumentasikan tidak ngapa-ngapain. Saking pentingnya, saking cepatnya informasi, iya toh. Tapi saking sih ngapa-ngapain, jadi apapun update gitu loh. Saya risih sih ini orang tiap detik update satu, saya risih sih jujur. Artis beta unfollow. Si unfollow Alita. Yang titik-titik, satu titik-titik beta unfollow. Men, artis titik tuh dumpu uang. Ini orang kata gue Kasih si teh. Wali. Saya sudah bilang Tasya berarti. Paling Wati. Hah? Nama itu kan cuma istilah tuh. Waduh, Tasya ini banyak loh. Ini kayak bukan ini jamuan. Makasih Wati. Gokil. Kasih Tasya. Wati. Makanya tuh dibandingkan, kalau menurut beta ya, dibandingkan dulu, beta sih lebih memilih sekarang sih. Karena apa-apa serba cepat dan saya mau makan waktu. Iya kan? Tapi dengan informasi yang cepat, jujur beta risih dengan orang-orang yang apa-apa sehingga ada apa, maksudnya kalau ada apa-apa dong mau untuk dokumentasi duluan sebelum membantu. Oh jadi, berarti berefeknya tuh di empati. Iya toh? Bisa sih, ya mungkin masuk sih. Bukan sih karena apa, live nih. Contoh, ada kejadian di jalan, Oke. motor tergelincir atau apa, ada keributan. Menurut saya wajar sih orang live, kata ada keributan. Padahal itu kan sebenarnya antara pengguna jalan saja, tuh nggak perlu mesti live. Harusnya kan tolong ya. Harusnya tolong dulu. Mohon Mungkin maaf. karena dia harus salam interaksi. Mohon maaf ibu yang salah interaksi. Bagus salam interaksi bagus. Kalau ada kecelakaan apa-apa itu ada istilahnya namanya tolong dulu. Mungkin ada bagusnya begini, kayak macam dong itu selalu lebih baik bepergian tuh jangan satu orang deh. Iya. Biar kalau ada kejadian Satu rekam, satu tolong. ya. Nah, gitu Solusi dia aman. kayaknya, solusi aja. Atau bawa tripod. Tiba. Oh, Jadi ada kejadian apapun langsung tripod pasang baru angkat. Kan lumayan cepat tuh. macam ada contoh, ada pertikaian antar pemuda lah di kompleks. Ada kejadian yang namanya baku lempar. Oke. Kok ada ibu-ibu, mohon maaf. Kan bisa itu ada batu-batu yang melayang di atas. Nah, Kok HP di depan dengan orang? Maksudnya begini, keselamatan tuh paling penting loh. iya. Saya tiba-tiba kok beta rasa Najwa siap aja sih begitu. Najwa siap ketika turun di peperangan, jadi sih mungkin begitu sih. Ada yang namanya attitude man, keselamatan penting. Ya. Mungkin hal-hal itu sih yang beta rasa kau mesti. Saya apa sih? Kau apa sih mau larang sih? Yang larang sih. Nah, ini kan ketong hanya maksudnya berpendapat soal, karena memang yang ketong yang dibicarakan kayak tadi ini itu memang nyata terjadi. Iya. Beta mending lebih orang bermesraan lah, posting tiap hari aja. Tiap apa ya? Ya. Masih kau tiap ya?
Itu masih di level-level ya sudah lah begitu ya. Hari ini mau makan bersama di sini ya. Besok makan tanpa lain kok bisa uang banyak. Ya. Ya kan orang kerja. Oh, Gimana sih? kerja. Mungkin kita lebih suka orang yang itu lebih enak. Mempublish kebahagiaan lebih bagus, men. Mempublish pencapaian mungkin lebih bagus ya, Pak. Tapi ada tuh yang biasanya gara-gara misalnya dia punya sosial media nih. Teman-temannya mungkin ada yang publish kebahagiaan segala macam. Terus kayak mungkin dia lihat itu akhirnya dia terpengaruh kayak beta rehat dulu deh dari sosmed. Ada yang begitu. Ali tergantung orang mau kebahagiaan. Hah? Masih ada Lah beta lihat, wih beta tamang ini sudah luar negeri, sudah ini ya. Beta kayak skip, ya sudah. Kok beta di sini? Nah, tapi ada memang beberapa orang yang kayak kenapa dia harus membandingkan dirinya tuh loh dengan itu padahal kan tapi ya itu ya maksudnya orang pribadi beda-beda ya, ada yang namanya bersosial media itu kan bebas tuh, Ale mau taruh Ale punya apa sama di situ, yang penting sih melanggar hukum ya aman lah Iya, karena memang saya ada aturan yang maksudnya aturan itu sangat sedikit. Jadi kayak macam misalnya orang bilang kata, "Woi, saya boleh nyinyir." Iya. Saya boleh itu, tapi itu kan bagaimana? Iya, bebas sih next. Kalau Ale mau bersosial media berarti Ale siap untuk menerima hal itu, men. Iya, dia bebas posting, orang bebas komen. Iya. Dia bebas balas, orang bebas ini kan. Ya. Tiba-tiba ada yang komen, "Ih, Ai sekarang sibuk sekali." Ali balas apa? Iya. Masih mau balas apa? Oh, sibuk main musik yang top itu. Yang terkenal itu. Pencapaian. Siapa apa sih? Kalau jadi memang sebenarnya kalau orang perbeta ya, orang yang sosial media itu sebenarnya memang pamer, itu memang tempat pamer. Jadi sih masalah ya. Cuman kadarnya beda-beda. Ada kata cuma. Iya toh, kan ada yang orang bilang oversharing, ada yang jarang-jarang posting tapi sekali-sekali posting 1-2 gitu-gitu. Tapi memang kan kadang kan semua orang pengen terlihat baik, terlihat keren di sosial media. Jadi Ale orang mana? Ada orang yang rajin posting, ada yang jarang posting, ada yang cuma menyimak. Ada dia bikin sosial media tapi dia posting apa-apa, dia cuma lihat. Sebenarnya semuanya simpel apa? Tapi Ale masih beta yang bukan semua siapa apa. Tapi Ale posisi mana kalau Ale? Sosial media. Kalau beta bersosial media beta punya postingan, posting tuh. Yang siapa hidup menarik gitu ya? Hidup menarik sekali ini. Menarik menurut beta. Oh, pencapaian ya? Ya pencapaian kan maksudnya kayak macam, nah ini nih kebanyakan juga orang-orang sekarang itu dong punya second account lebih dari satu, bro. Oh ya, satu for apa? Sabar, saya tahu sih gunanya apa. Satu tapi kita tahu sih Apa? stalking. Aduh, itu tuh sub-subnya. Tapi tuh biasanya tuh yang dong punya akun utama untuk personal branding. Oh, yang dong paling cool sudah. Yang pokoknya beta tuh pengen dikenal tuh sebagai yang seorang kayak gini nih. Yang begini-begini. Nah, akun secondnya untuk spam hanya dengan teman-teman yang dia pilih untuk tahu second account itu. Ini gitu sekarang, coy. Oh, ini Ali ada bicara Ali berdiri nih. Coy, beta sih nggak ada ya, beta satu. Kok sih bisa tahu kata kamu sifat second account-nya begitu? Ada yang namanya bergaul, interaksi sesama manusia. Akhirnya kita jadi tahu dia ini begini, dia begitu. Tapi memang yang rata-rata kita kenal umur 20-an awal. Pasti kalau gitu ya? Biasanya begitu, punya second account. Lu bu alter ego ada tuh? Iya, dan maksudnya, awalnya juga kita kayak ngapain sih saya ada second account kayak gitu, apa-apa bikin saya di first account. Tapi setelah mendengarkan lu punya penjelasan, begitu. Ya, jadi sianannya bersosial media itu bebas aja ya. Yang penting hal-hal baik ketemu bagi. Kalau memang ada hal-hal yang baik, kita mencoba skip aja. Iya, dan yang paling penting itu bagaimana ketemu mungkin bisa bermanfaat. Itu sudah level yang kalau memang saya pengen memberi kontribusi ya ke masyarakat. Maksudnya saya sudah di tahap yang beta cuma pengen main-main scroll saja. Beta sih paling bagusnya itu kalau memberi manfaat.
Contoh dong. Contoh, Contoh. misalnya Ayo, nih, akun nih, terus katong saling support nih, misalnya nih, beta tamang nih, Nah, besok ada mau ngeband, Oh, live di sini, live di situ, katong support, taruh di story ke, postingan ke, kan saling bermanfaat. jadi pergunakan kotong punya sosial media tuh membantu teman-teman lain bisa ya. Iya, dan jadi katong punya akun itu bukan cuma semua tentang katong saja, tapi ya kalau mau berbagi dengan teman-teman ataupun sejenisnya lah kayak gitu. Jadi istilah kalau bermanfaat tuh banyak hal ya, bisa berbagi informasi untuk hal baik. Kayak contoh, hari ini di Pantai Rumah 3 ada bagi makanan gratis nih. Kalian bisa bagi. Nah itu, Padahal sih masih ada berhubungan nih, kau tuh sebenarnya hal itu tuh. Tapi Iya. kan ada informasi penting kau tuh bagi tuh. terus juga biasanya kan bagian dari kayak macam katong bikin kampanye apa gitu tuh, solidaritas. Ada kemarin yang apa tuh, yang demo 17 berapa tuh? Oh iya. Yang itulah pokoknya. Kau bisa bisa. Karena kan biar sering dipungkiri, terkadang number itu lebih penting daripada kualitas terkadang ya, untuk hal-hal tertentu. Jadi Ais siap maju nih. Maju apa? Tiba-tiba maju. Kita maju minum kopi. Hal-hal baik itu penting dibagikan. Sing sama hal-hal buruk ya. Mas tiba-tiba ada orang selingkuh mau bagikan sih mungkin tuh. Nah itu urusan orang, weh. Jangan masuk lah. Tapi kalau hal-hal dalam kompleks memang ada isu apa dalam kompleks, informasi paling utama itu di sosial media. Oh gitu. Ada yang namanya Facebook. Oh ya. Saya kalau bergoling orang-orang kompleks di Facebook, saya kan biasanya beda kalau rumah lain. Saya tidak tahu ada kejadian apa di kompleks. Iya, karena dari Facebook dong bagikan di grup WA, Ya, coy. ada grup WA dengan orang tua yang informasinya belum tentu valid, tapi kok dibagikan di grup. Ya bagus itu, karena ini semua dari niat, coy. Dari niat. Niatnya tuh bagus untuk supaya memberi apa ya, informasi masalah benar dan tidak, kan ya katong bicarakan bersama. Tiba-tiba ada informasi apa orang tua itu, tapi sekarang betul orang tua nih men, apa-apa selalu dong bagi. Sekarang kita mesti bilang bareng ada hal yang lihat kamu kebenaran dulu baru bagi. Ya cuman memang apa ya, tingkat adaptasi orang kan, tingkat adaptasi generasi ya kayaknya beda-beda sih. Beda-beda. Katong beruntung, saya kayaknya termasuk apa, milenial ya. 92 tuh milenial. Milenial beruntung melewati sama itu. Dari belum ada apa-apa sampai ada. Jadi katong tahu cara beradaptasi. Iya. Pada sini aku tunjuk kalau mau bilang awal karena sosial media sih sama Linong juga tuh. Cuman umurnya kali. Ya umurnya beda. Umurnya ketika katong bisa beradaptasi, dong selewat. Iya. Ada informasi-informasi yang perlu disaring sebelum dibagikan ya. Tapi itu seru sih kadang. Katong tanggapi seru saja. Tiba-tiba di grup keluarga tuh tetap saja deh selalu ada tonton tautan ini tuh pasti ada. Pas kita buka, ya informasi penting-penting sekali sih. Pasti sing komen kan. Paling banyak informasi kesehatan, Iya. agama, itu yang paling orang tua bagi. Duit sah. Bagus. Ya, ketemu orang tua pun. Sekarang mungkin orang tua sekarang sudah ada di sosial media, anak muda sama ada sosial media, sama umur ada sosial media. Ya. Tergantung kau saja tuh yang bagaimana mau menanggapi informasi yang dong bagikan. Iya, karena kan maksudnya sekarang tuh hukumannya langsung gitu loh. Saya mungkin bagaimana di sosmed netizen bisa langsung menjudge. Jadi itu tadi, maksudnya katong sudah bicara dari awal, dari yang ada apa-apa cuma tabloid Informasi dari tabloid ya. internet yang serba cepat kayak sekarang ya. Itu sih yang penting bijak saja. Bagaimana katong Bermanfaat.
bikin agam supaya bermanfaat.